persaingan antar negara sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun inovasi-inovasi baru, semuanya membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung daya saing negaranya masing-masing. Dan kita sama, kita tidak mau ditinggal, kita tidak mau kalah dalam persaingan ini, dalam kompetisi ini. Pemerintah mengatakan akan terus melakukan penyediaan infrastruktur konektivitas, khususnya ke daerah yang masih sulit diakses. Pasalnya, biaya logistik Indonesia hingga kini masih tertinggi di Asia Tenggara. Jumlahnya mencapai 23,5% dari PDB. Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5% dari PDB. Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipungkas, tulis laporan tahunan pemerintah Jokowi Ma'ruf 2020. Untuk itu pemerintah terus menggarap dan mengevaluasi program tol laut. Konsepnya sendiri bukanlah membangun jalan tol di atas laut. Tol laut merupakan istilah untuk sistem distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di jalur utama atau rute utama. Di Indonesia sendiri, rute utama tol laut adalah Nangro Aceh Darussalam, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Sedangkan distribusi ke kepulauan lain menggunakan kapal-kapal lebih kecil dibanding dengan armada di jalur utama. Bila kapal yang melintas di jalur utama tersebut rutin berlayar, maka harga kebutuhan di Papua tidak akan selisih lebih banyak dibanding di Jawa. Sedangkan di sektor darat, konsep tol laut akan dipadukan dengan jaringan rel kereta api di Samudra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menyebut pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas, serta kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang. Manfaat tol laut utama adalah penurunan harga di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan. Sebab selama ini terjadi disparitas atau kesenjangan harga pada beberapa barang kebutuhan pokok. Dengan adanya kapal-kapal reguler yang menjadi trayek tol laut, biaya transportasi angkutan turun untuk komoditas. Selama 2018, harga barang-barang juga turun pada beberapa lokasi sampai 20% hingga 30% dibandingkan sebelum adanya tol laut. Kesimpulannya, manfaat tol laut adalah untuk mewujudkan nawacita pertama, yaitu memperkuat jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Kemudian untuk meratakan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. Tujuan lain adalah meningkatnya investasi di daerah, khususnya untuk peningkatan nilai tambah sebagai muatan balik. Berikutnya meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Mengutip Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, menurut Peraturan Presiden Perpres RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, pembangunan tol laut termasuk dalam pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan adalah sektor unggulan pemerintah Indonesia sejak 2015. Pembangunan kemaritiman sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan hasil laut. Pembangunan ekonomi maritim dan kelautan difokuskan pada menghubungkan pulau-pulau melalui jaringan lalu lintas nasional tol laut dan meningkatkan komoditi hasil laut. Hingga kini, dalam laporan tahunan pemerintah Jokowi Ma'ruf 2020, tol laut sudah memiliki 20 trayek yang menghubungkan banyak daerah yang sulit diakses. Di tahun 2019, program tol laut mengangkut muatan sebanyak 245.378 ton. PT Pelni sebagai salah satu BUMN operator tol laut
mencatat kinerja kapal barang pada triwulan 3 2020 naik 230% menjadi 2.370 TEUs dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 725 TEUs. Kapal tol laut merupakan bagian dari program tol laut yang digagas pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam menjamin distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya di Indonesia, terutama pada daerah 3TP, yakni daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.